menjadi manusia setengah dewa yang diutus menjadi penyelamat manusia itu tidak punya bapak karena merupakan perkawinan campur antara seorang perempuan dengan dewa. Sementara Al-Quran tidak. Kita bandingkan ya. Mohon maaf ada suara burung rame banget. Dia ke tukang burung. Tapi masih aman suara Bang Dalbo, masih bisa lanjut. Lanjut, aman, lanjut. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan di sisi kiri gospel, sisi kanan Al-Quran. Maria didatangi malaikat Jibril. Sama nih, kanan kiri. Kiri gospel didatangi, kanan juga sama Al-Quran. Kemudian Bunda Maria ketakutan, berlindung kepada Tuhannya. Sama kiri gospel, kanan Al-Quran. Lalu dikabarkan oleh malaikat Jibril atau Gabriel bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Sama kiri gospel, kanan Al-Quran. Lalu Maria berkata, bagaimana mungkin aku belum bersuami dan aku bukan perempuan jahat. Artinya bukan PSK lah ya. Sama. Perbedaannya di sini. Karena mereka bersumberkan dari ketidakjelasan dan paganisme yang tadi kita sudah bahas banyak. Kekristenan itu mengadopsi dari pagan. Jadi di dalam gospel dijawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Makanya Syekh Ahmed Didat rahimahullah bertanya sambil jarinya, jempol dan telunjuk ketemu di tangan kiri sama telunjuk di tangan kanan. Masuk ke lubang itu, jempol dan telunjuk di tangan kiri, satu telunjuk tangan kanan. Masuklah tuh telunjuk. Seperti inikah Roh Kudus menghamili Maria? Tuh, di situ bedanya. Karena mereka harus menyamakan dengan paganisme, yaitu orang-orang perawan dihamili oleh dewa, dan ini hanya mitos untuk melambangkan kesucian anak yang akan lahir tapi hibrida dari dewa, bapaknya dewa, ibunya perawan. Makanya ini berita-berita mitos ini tersebar di Babilonia, peradaban tertua, termasuk agama keyakinan, bukan agama, keyakinan tertua, sampai ke Asia Kecil, Hindu, atau sebaliknya karena perdagangan, peperangan. Hindu membawa pengaruh juga ke Cina, Mesir, dan Babilonia atau Irak, Iran zaman sekarang ya. Itu udah dari zaman dulu udah ada itu percampuran mitos-mitos seperti itu. Islam dengan tegas mengatakan ya, ketika diragukan Maria kepada malaikat Jibril, bagaimana mungkin aku belum menikah dan aku dari perempuan baik-baik. Bukan dijawab Roh Kudus akan turun ke atasmu seperti gospel. Al-Quran menjawab bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Hanya tinggal mengatakan kun fayakun. Ini selaras ini. Kalau kita mau berpikir ketika Tuhan pencipta langit dan bumi dalam Kejadian menciptakan, jadilah terang, jadilah daratan, jadilah. Kan kun fayakun itu. Sama kan? Alam semesta aja tinggal kun fayakun, apalagi penciptaan hanya seorang makhluk bernama Yesus. Jadi kita harus bijaksana. Saya tidak menyalahkan Bunda Rahma, tetapi kita harus bijaksana, siap ketika ditanya serang balik. Walau gitu Islam juga sama dengan pagan. Buktinya Maryam seorang perawan. Gitu kurang lebih Bunda Rahma. Jangan tersinggung, bukan saya mengkoreksi, tapi supaya kita semua siap ketika ditanya balik. Thank you Bunda Rahma, thank you host, standby. Masya Allah. Oke Ustaz. Makanya Bang Siaga Ustaz. Bentar, Makanya Bang Parit. ya, saya. Bentar, Bang Parit sedikit. Itu betul pencerahannya. Makasih Ustaz. Dan itu pun yang kita tunjukkan tadi itu literasi, ada literasinya ya. Oke. Jadi saya melihatnya begini Ustaz ya.
Ajaran murni Yesus. Padahal Bunda, ya. koreksi dulu. Aku bukan Ustadz. Aku Pandito Acong. Lanjut. Jadi kalau kita lihat gini ya, ajaran murni Yesus atau Nabi Isa, ya pasti masih ada sisa-sisanya kan dari apa ya? Karena mereka gini, mereka dulu kan yang menguasai Yerusalem sana, penjajah, yaitu Roma. Ya tentu masih ada sisa-sisa dari manuskrip atau tulisan-tulisan para murid ini yang terselamatkan. Walaupun kalau kita baca dibakar semua ya setelah setelah Raja Roma ini menganut Kristen, semua dibakar tuh. Entah di abad berapa itu ya. Dibakar, tapi tentu masih ada sisa-sisa yang mereka ini. Makanya itu yang disadur ke dalam pengajaran keempat gospel ini toh. Matius, Lukas, Markus, Yohanes yang di kanon ini. Nah, ini masih ada sisa-sisa pengajaran Yesus. Ya itulah yang kalau kita baca di Al-Qur'an mirip. Tapi karena Kristen ini, ajaran si Paulus ini dia bawa ke Roma, berkembang di Roma, besar di Roma, diterima di sana, karena ajaran Paulus ini mirip pagan. Ditolak di Yerusalem karena tidak berkesesuaian dengan ajaran murid-murid Nabi Isa atau Yesus. Dibawalah ke Roma, berlayar dia ke Roma, ke Yunani. Di Yunani dia mulai memperkenalkan. Supaya ajarannya ini diterima oleh Kaisar Roma, mereka mengadakan deal-deal supaya diterima Kristen ini di sana. Mereka deal-deal. Dikawinkanlah ajaran pagan dengan ajaran yang dibawa Yesus. Masuklah 25 Desember ini. Mereka deal, akhirnya diterima. Masuk Kristen Kaisar Roma yang tadinya paganisme kan. Jadilah Kristen ini. Begitu Ustadz. Kebetulan cerita-cerita mereka, pagan mereka itu ya seperti tadi itu yang kita tampilkan datanya. Dan memang untuk mengkonter itu ya itu tadi bahwa ya di kalian kan Roh Kudus yang turun ke ini. Beda dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Karena memang Al-Quran ini Bible ini mau tidak mau masih ada kisah-kisah tentang pengajaran Yesus. Masih ada masih ada pengajaran murni Yesus di situ. Karena kenapa? Mereka mau menyamakan pagan ini dengan ajaran Yesus yang tauhid. Diambillah perjanjian lama. Supaya penyamaran. Makanya aku bilang ini paganisme modern. Ya, jadi enggak kentara, enggak begitu kentara bahwa ini kisahnya adalah sebenarnya paganisme ya. Nah, dikawinkan dengan ajaran Yesus yang tauhid, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Namun kalau kita baca bagaimana pemaparan si Paulus, ditambah dengan dogma doktrin Bapak Gereja ya, udah lengkap. Benar itu Ustaz, kita harus hati-hati di situ. Harus bisa kita jawab. Ayo. Setuju Bunda Rahma. Saya lebih senang bilang bahwa Bible, terutama Gospel, telah dirubah. Karena kan kita punya dalil itu, legal standingnya di Al-Quran ada. Mereka telah merubahnya dan mengatakan ini dari Allah untuk keuntungan yang sedikit. Ketimbang palsu. Pertama, kita terbebani mana yang asli diminta ditunjuk itu. Tapi kalau dirubah-rubah banyak gitu. Kontradiksi bagi saya mengandung 5. Tuan Guru Dalbo ya. Yang pertama, kontradiksi tentu artinya berlawanan, antar ayat saling bertarung, bertentangan. Yang kedua, 3, ingat obeng plus, obeng minus. Obeng plus artinya ada yang ditambah-tambahkan, obeng minus artinya ada yang dikurang-kurangkan. Kemudian disisipkan. Kemudian seperti Yohanes, saya bisa memberikan contoh tuh semua dari 5 definisi kontradiksi ini ya.
bertentangan ayat-ayatnya. 23 ingat obeng plus obeng minus, ditambahin dikurangi, ada sisipan seperti Yohanin koma 1 Yohanes 5 nomor 7 dan 8. Kemudian ayat-ayat kembar banyak di Raja-Raja dan Tawarikh, saling copet tapi titik komanya sama plek. Lanjut tuan-tuan guru, standby. Masya Allah, pencerahan ya. Kalau kita baca tapi seharusnya kan Ustadz, kalau mereka tidak ada, maksudnya gini, kalau mereka memang tidak ada data bahwa memang Yesus lahir 25 Desember, kenapa sih dirayakan Natal ini Ustadz? Kenapa? Ustadz, berarti ya mengiyakan bahwa kelahirannya kelahiran dewa gitu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa merayakan Natal? Mereka tidak ada literasi ya sejarah atau apakah ya bahwa Yesus lahir 25 Desember. Tapi mereka merayakannya gitu. Kenapa Ustaz? Kalau zaman now banyak orang sudah tahu, tapi sudah terlanjur menjadi karesteng. Contoh ya, Rudi Yohanes Walabu kan dia bilang, jadi nggak masalah bagi kita Kristen mau merayakan Natal 25 Desember atau 1 atau 10 Januari kalau nggak salah dia bilang ya. Jadi mereka sudah tahu bahwa salah. Cuma mungkin ini yang dikatakan Al-Quran, mereka itu tersesat lalu Allah makin menyesatkan karena mereka kafir, menutup dari kebenaran. Betapa tuan-tuan guru pagi siang malam itu kan membuka kebenaran. Ini loh bukti, ini loh dalil. Jadi ini loh apa yang diajarkan oleh Yesus, bukan apa yang diajarkan oleh pendeta-pendeta gereja. Nah, jadi kembali ke pertanyaan mereka, tetap merayakan itu tanpa dalil. Tentunya pertama tradisi. Negara-negara dengan 4 musim itu selalu punya festival, Bunda Rahma. Festival itu perayaan. Swedia terkenal dengan negara yang paling banyak festivalnya, paling banyak perayaannya. Dikit-dikit perayaan, dikit-dikit perayaan. Indonesia banyak tapi nggak sebanyak negara-negara Eropa, terutama 4 musim dari zaman tradisinya ya. Musim salju, mereka merindukan matahari. Musim semi, merindukan begini, semuanya serba difestivalkan. Nah, jadi ketika orang-orang merayakan festival Dewa Matahari, itu tidak dihapuskan oleh kekristenan, tapi diadopsi. Ya, silahkan rayakan hari equinocti, berbaliknya garis matahari, hari lahirnya Dewa Matahari seperti kalian yakini dalam paganisme. Tidak dihilangkan, Bunda. Kalau Nabi Muhammad SAW itu kan walaupun warisan leluhur datu-datunya Nabi SAW dihapuskan sepanjang mereka itu keyakinannya sudah keluar dari milah Ibrahim. Ibadah haji udah ada dari zaman Ibrahim, tapi dibelokkan. Makanya orang Arab itu orang yang bersunat, bukan orang yang berkulub. Gak perlu lagi Al-Quran menuliskan wajib bagimu bersunat. Gak perlu, karena sudah cukup mengikuti milah Ibrahim. Heraklius ketika ditanya, apakah kalian bangsa bersunat? Bangsa yang bersunat. Tuh, itu ditanya sama Heraklius kepada Abu Sofyan sebelum beliau masuk Islam. Masih kafir lah katakan. Nah, kembali kepada perayaan tradisi ini, mereka jadi nggak peduli bahwa ini sebenarnya perayaan Dewa Mitra. Cuma untuk bergembira ria, rayakanlah hari kelahiran. Pertama,
Ya udah, rayakan. Besok-besok dibilang tuh dibelokin. Sebenarnya Yesus itu lahirnya tanggal 25 Desember. Kekuatan gereja yang sudah berkawin silang dengan Kaisar Konstantin, repot Bunda kalau berani melawan. Kaisar Konstantin kenapa mau kawin silang dengan gereja? Karena dia butuh agama baru, the new state religion. The new state religion, agama yang baru, agar rakyat tidak berontak. Dulu-dulu berontak, woi Konstantin, lu kan bukan dewa, anaknya aja bukan. Nah itu banyak berontak. Makanya ketika diperkenalkan agama baru ini, siapa yang akan melawan disikat. Nah gereja pada saat itu kan masih lemah. Banyak orang-orang Karesteng dipersekusi juga. Makanya ketika kawin silang dengan Konstantin, gereja mendapatkan pasukan. Lalu doktrin-doktrin, terutama zaman Katolik. Siapa yang gak percaya Katolik langsung dibakar, dimetongkan di lapangan. Pakai kayu bakar itu. Selama ratusan ribuan tahun doktrin ini ditanamkan, nggak ada yang berani. Jadi menutup kesimpulan saya, kenapa mereka tetap merayakan? Karena tradisi. Zaman sekarang walaupun sudah tahu, mereka pura-pura buta, pura-pura tuli. Sumum bukmum umyun fahum la yarji'un, kata Al-Quran. Fil Quranil Karim. Jadi begitu saya kira Bunda Maria, Bunda Rahma. Semoga pas jawabannya, kalau enggak silakan koreksi, standby. Allah, betul. Betul itu, apa ya, udah tradisi, semacam udah menjadi budaya kan Ustadz. Nah, kenapa bisa Kristen ini besar dan apa yang dibawa oleh si Paulus ini berkembang di sana? Karena Kaisar Roma itu atau si Paulus ini kerjasama, apa namanya, bukan kerjasama ya, bersepakat untuk apa ya, tentu dengan deal-deal persyaratan-persyaratan supaya Kristen diterima di sana. Karena kalau di tempat kelahirannya Yesus, ajaran Paulus ini nggak diterima. Mereka ributkan dengan murid Yesus. Maka diadakanlah konsili Yerusalem. Konsili ini awal-awal sebelum Paulus membawa ajarannya ke Athena ya, ke Roma Yunani sana ya. Paulus itu dengan ajarannya bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh para murid Yesus. Ribut dia kan, berselisih paham. Bisa kita baca di Kisah Para Rasul. Kemudian diadakanlah konsili Yerusalem. Akhirnya disepakati bahwa oke, Paulus ini kadang nggak berkesusahan, oke, kau utusan bagi orang-orang di luar Bani Israel yang tidak bersunat. Ya, sementara Yesus ajarannya kan yang dilanjutkan oleh murid-muridnya itu diwajibkan sunat itu, dan sudah menjadi sebuah kewajiban. Ya kan? Dan ajaran yang dibawa oleh Yesus itu untuk khusus kepada Bani Israel. Jadi kalau kita baca di dalam Bible, Paulus itu adalah rasul atau utusan bagi kaum di luar Bani Israel yang berkulub. Makanya laku ajarannya dan makan babi. Ajaran Paulus itu kan semua halal bagiku. Nah, kalau ajaran murid Yesus itu banyak banyak makanan-makanan itu yang nggak boleh dimakan, yang haram gitu loh. Terutama babi kalau kita bacakan di Imamat 11. Nah, dibawalah ajarannya ini. Diterima di sana, kebetulan di sana pemakan babi. Ya kan? Pemakan babi. Dimodiflah sedemikian rupa supaya ajaran Paulus ini diterima di sana. Deal-deal mereka. Jadilah budaya mereka 25 Desember ini ya dimasukkan sebagai kelahiran yang dibawa oleh Paulus. Berkembang di sana. Jadilah Katolik Roma sana ini pusat Kristen, pusat Katolikan, pusat Kristen di dunia kan di sana itu, di Katolik. Jadi Kristen awal mula-mula itu ya Katolik. Berkembang di sana. Begitu teman-teman ya. Karena Paulus itu rasul bagi orang-orang di luar Bani Israel dan untuk orang-orang yang berkulub atau orang-orang yang tidak sunat.
Nah inilah teman-teman Kristen di luar Bani Israel. Dan tidak bersunat dan pemakan babi. Itulah kalian. Jadi cocoklah kalian mengambil si Paulus ini sebagai rasul kalian atau utusan, entah ya dari mana. Karena di dalam Bible tuh ya apostol, utusan. Rasul itu kan bahasa Arab ya Ustadz ya. Nah kemudian abad 16 barulah datang si Martin Luther itu karena nggak setuju dengan apa yang diindikan oleh Kaisar Bapak gereja di sana kan, makanya jadilah Protestan itu. Protestan lahir di abad 16. Jadi akar kekristenan itu tetap Katolik. Protestan lahir dari sana, dari Katolik. Buku-buku Bibelnya kan sama aja, cuma ada yang dipakai ada yang nggak dipakai sebagian. Jadi begitu. Kemudian ya, masuk diterjemahkan, dibawa oleh penjajah. Bible yang berbahasa Belanda ini dibawa penjajah. Diterjemahkanlah yang Kurios ini menjadi Tuhan. Tambah kacau. Dijadikanlah sehakikat dengan konsili-konsili. Masuk ke Indonesia, Kurios dijadikan Tuhan. Nah, udah melanggar dari secara KBBI itu udah menyalahi. Tapi karena terlanjur dogma doktrin hasil-hasil konsili bahwa Yesus sehakikat dengan Bapa lah segala macam, jadilah. Jadi sebuah konsep pagan modern. Begitu kalau kita menelusuri sejarahnya, membaca sejarahnya dan melihat perkembangan Kristen sekarang yang tentu andilnya yang berperan besar di sini ya penerjemah ini. Ya kan? Memasukkan gitu mungkin Ustadz ya, silakan Bang Farid. Balik bertanya sekarang, saya balik bertanya ke Tuan Dalbo atau Pendeta Otak Waras dan Farid ya. Saya lupa itu, tolong diingatkan lagi kalau tuan-tuan guru ingat, puan guru. Jadi di dalam surat-surat Paulus itu ada ya, orang-orang Yahudi di situ protes, mengirim surat. Ini loh, ada orang yang merusak ajaran-ajaran Yahudi. Yang dimaksud yang merusak itu Paulus. Saya lupa cuma ayatnya. Ada yang ingat nggak? Ada Ustadz, ada. Di Kisah Para Rasul tuh. Ya silakan. Aku agak lupa. Tolong disegarkan lagi ingatanku tuan-tuan guru, puan guru. Di Kisah Para Rasul tuh poinnya gini. Orang inilah yang Di KPR ya, bukan surat Paulus ya. Kisah Para Rasul. Lanjut, Bang. Di Kisah Para Rasul ini Ustadz berapa ya? 23-26. Coba kita buka ya. 23-26. Nah. Oh bukan. Mana itu tuduhannya ya? Iya, dia dituduh bahkan dikatai apa ya si Paulus. Ya, itu maksudnya menunjukkan bahwa zaman Paulus hidup saja itu sudah dipertentangkan karena ajaran sesatnya keluar dari ajaran murid-murid yang lain. Tapi saya lupa itu ayatnya dan jalan ceritanya. Lanjut Bunda Rahma, standby. Naiklah teman-teman Kristen, kau bantah itu, ayo naik. Kalau memang yang kau imani itu benar, naik bantah, tunjukkan bantahanmu mana. Ayo. Kalau kau nggak naik bantah berarti memang benar. Kalian pagan modern yang dimodifikasi. Naiklah ayo. Jadi kita baca-baca tadi ya. Kalian nggak berani naik bantah pakai data, jangan pakai
Dijambak ekor, saya jambak ekornya. Kalau ada Oten Taipin itu saya jambak loh. Tapi setelah saya jambak lari terbirik-birik. Karena masalahnya dia mau sadar, babi dia sudah beli. Persiapan ulang tahun Dewa Mitra. Mau bertobat, cap tikus sudah di rumah. Jadi mereka dilema. Lagi, Pak Farid. Pak Farid. Bangun. Woi. Gaskang lagi. Baik. Ini bicara Paulus kan? Iya kan dari tadi ini kan menyinggung tentang Paulus yang di luar dari yang boleh saya katakan sebagai penyesat ajaran Yesus yang asli. Tapi kalau pandangan saya terhadap orang yang bernama Paulus itu yang berasal dari Tarsus itu boleh saya berbeda dengan pandangan orang lain mengenai tentang Paulus itu. Sebab Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwasanya demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah dari seorang umat ini, baik Yahudi, Nasrani, mendengar tentangku, kemudian setelah ia meninggal dan tidak beriman dengan agama yang aku utus dengannya, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka. Jadi, dalam pandangan Islam, pemahaman Islam bahwasanya sosok yang orang yang bernama Paulus itu terbilang dipandang cukup negatif. Artinya cukup negatif, membawa ajaran-ajaran yang dikatakan ajaran itu notabene berasal dari Tuhan. Padahal anggapan kami orang Muslim itu negatif. Kenapa negatif? Karena ajaran yang Paulus bawa bukan ajaran dari Tauhid atau agama Samawi, agama yang pernah dibawa oleh para nabi dengan membawa berbagai macam kitab, ya. Nah itu yang Rasulullah menganggap seperti itu. Ya itu yang kita jadi pemahaman saat ini apa yang dipahami Rasulullah itu yang kita pahami bahwa penyampaian Rasulullah seperti ini loh. Nah itu yang kita ikutin. Kenapa kami yakini? Karena memang betul Al-Quran itu kan betul-betul berasal dari firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad. Informasi itu didapat Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita yakini, wah ini benar. Ngapain kita ikut ajaran yang salah gitu loh. Nah ini maksudnya begitu ya. Diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75. Katakan di situ, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segala golongan dari mereka mendengar firman Allah. Lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahuinya. Nah ini Allah sudah mengatakan itu. Mereka memahami, mereka merubahnya. Tidak pura-pura tidak tahu. Malah mengabaikan gitu loh. Nah inilah yang kita pahami. Sebelum kita sapa dulu kawan kita satu ini, sebelum kita menyapanya terlebih dahulu kita mengucapkan Pak Karol selamat ya ulang tahun Tuhan. Host noise, kenapa itu noise? Mungkin ini ya sebagian datanya. Oh, mungkin selamat ulang tahunnya. Selamat ulang tahunnya atas Dewa Mitra Bang Karol. Semoga Tuhannya Pak Karol ini panjang umur, sehat selalu. Bukan panjang umur, orangnya mati. Mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Tuhannya umat Islam. Lanjut. Ya ini mungkin yang sedikit yang di bawah tadi disampaikan Ustadz Agung ya. Siapa sih? Lupa gue. Ustadz. Siapa sih? Agung? Bunda Rahma. Ustadz. Insya Allah ya Rabbi. Kenapa ya lama nggak bersua, lupa aku namanya. Ustadz Unggul. Ustadz Unggul. Aduh Ustadz. Unggul. Maaf. Aduh. Udah nggak ketemu 10 tahun. Nah ini. Nah dia. Nih. Ini ya. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini yaitu Paulus adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi. Ya kan ajarannya membuat orang Yahudi ini marah.
Akhirnya dia ini apa namanya ya, sebentar ya, menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi Paulus ini membuat lagi sekte ya di atas apa namanya, apa Nah, yang ya, itu diajarkan benar. oleh KPR berapa Bunda? murid KPR Yesus. berapa? Ini Ustaz 3 berapa nih? 24 6. Oke. Kredit Perumahan Rakyat 24 nomor 6. Siap. Nah, telah nyata kepada kami bahwa orang ini, yaitu Paulus, adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia. Jadi si Paulus itu ditangkap oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena apa yang diajarkan itu bertolak belakang dengan apa keyakinan mereka. Karena oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Ya. Makanya dia kabur. Dia membawa ajarannya itu ke Vatikan, Roma, Athena sana, Yunani. Jadi kenapa Bible kalian berbahasa Yunani? Ya kan Yesus yang kalian tuhankan berbahasa Aramaik, berbahasa Ibrani. Kenapa Biblemu berbahasa Yunani? Itu aja harus kalian pikirkan teman-teman Kristen ya. Jadi Paulus itu rasul bagi apostol bagi orang-orang yang tidak bersunat di luar Bani Israel. Begitu teman. Ya, cocoklah kalian yang Kristen. Jadilah kalian Kristen sejati. Terima kasih pencerahannya Bunda Rahma. Silakan lanjut Ustadz. Pak Karol. Rol. Monitor. Apa persiapannya Bunda? Nantinya ini merayakan ulang tahunnya Amitrat. Apa persiapannya? Apakah menghiasi pohon jambu? Dia cuma makan ini rumput, daun-daunan. Pasti agak nikmati lah pesta-pesta itu. Ya kan, apakah dia menghiasi kandang sapi atau menghiasi benar. pohon? Apa yang dihias? Jadi tidak ada pesta-pestaan, apa juga pesta kalau seperti dikatakan oleh Bunda Rahmat tadi, Bu Rahmat tadi. Jadi tidak ada perayaan 25 Desember? Wah, tidak. Karol sendiri Tidak kalau melakukan. Kalau saya tidak. Jadi apa yang kalian Karol lakukan ini tentang Yesus? Nah, kalau saya masuk keluar Komal saja contohnya ya. Berarti kau ini pengikut Komal atau pengikut Yesus? Ya, saya kan mengimani Yesus, bukan pengikut Yesus. Sudah beberapa kali saya akui saya bukan pengikut Yesus. Ya kan ditanya apa, Yesus saja jawabnya apa? Yesus saja makan ikan goreng, saya tidak. Berarti saya tidak pengikut Yesus kan? Artinya Karol ini Saya bukan pengikut mengimani Yesus Yesus. sesuai dengan Yohanes 14 ayat 12. Berarti kamu ini pengikut Pak Tarno. Tergantung Pak Tarno itu konsumsinya apa? Pak Tarno konsumsinya sayur-sayuran, tempe. Ya, kalau beliau konsumsinya demikian berarti saya bisa mengikuti. Tunggu dulu Dinda. Jadi Pak Tarno itu beliau tidak makan daging, tapi beliau makan bakso. Baksonya isiannya telur. Jadi sama ya, Karol juga kan? Kalau demikian katanya berarti saya tapi makan bakso. Berarti saya tidak mengikuti Pak Tarno. Saya tidak mengikuti Pak Tarno. Saya mengikuti Kak Seto. Oh, pengikut Kaseto. Jadi inilah kalau tidak ada aturan satu agama, contoh di kekristenan ini. Jadi begini terjadi, seperti ini terjadi. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku rasul, ada yang ngaku Tuhan, ada juga yang ngaku pengikut Kaseto. Anja. Junjungannya tidak ada, pemimpinnya tidak ada.
Itulah yang terjadi saudara-saudara yang terkasih. Mudah-mudahan Tuhan huruf besar memberkati Tuhan huruf kecil, supaya Tuhan huruf kecil ini tidak dijadikan lagi Tuhan huruf besar. Lanjut, Bang Pari. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Jadi secara implisit, ya, Al-Quran sendiri sudah menyinggung sosok orang yang bernama Paulus yang digambarkan sebagai salah satu sosok pengubah kitab-kitab terdahulu yang pernah diturunkan oleh Allah ya. Khususnya kitab Injil. Nah, Yesus kita Injil ya, kita bicara Injil. Karena ini Yesus mengaku, Paulus mengaku membawa Injil. Injil yang mana dibawa ya? Pada sungguhnya bukan dari Injil dari Yesus yang asli, yang original atau yang murni ya. Sekitar pertengahan tahun 60-an, yakni setelah 33 tahun Yesus terangkat ke langit, lalu kemudian tulisan-tulisan Paulus muncul melalui surat-suratnya yang ditujukan kepada jemaat. Jemaatnya pengikut Paulus. Kemana itu? Ke Galatia, kemana-mana gitu kan, surat-surat Paulus itu. Yang jelas dasar daripada ajaran Kristen yang kita ketahui, semuanya berasal dari Paulus. Artinya mendominasi ajaran Paulus di dalam Bible ya. Nah, di dalam katanya notabene Injil didominasi oleh Paulus, padahal bukan dari Injil Yesus. Justru Paulus mendominasi ya. Kemudian apa ya, kita ketahui semuanya berasal dari Paulus. Seperti ajaran dosa asal yang diwariskan, ajaran Yesus yang dianggap sebagai inkarnasi sebagai Tuhan yang esa, dan ajaran penebus dosa dengan salibnya, dengan tersalibnya Yesus. Muncullah namanya ajaran penebusan dosa. Padahal sesungguhnya Yesus tidak pernah mengajarkan itu, ya. Jauh dari pengajaran yang diajarkan oleh Paulus. Sedangkan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes sekalipun dalam beberapa tempat memiliki kesamaan ajaran, namun hal tersebut lebih pantas disebut sebagai pengaruh ajaran Paulus, sebab penulisan Injil-Injil dituliskan di belakang setelah kesebarnya ajaran-ajaran Paulus. Nah, Bible. ya, Bible ya. Jadi ada pengaruh sedikit ajaran-ajaran Matius, Lukas dan itu karena lebih dulu Paulus menuliskan surat-surat. Jadi mau tidak mau sedikit ada pengaruh dari keempat penulis kanonik ini, ya gitu ya. Saya kira begitu Bang. Gak usah panjang-panjang lah Bang, Bapak Rohani. Padahal saya suka panjang-panjang. Silakan. Jadi Injil yang dikabarkan oleh Yesus ini adalah kabar gembira. Tapi Bible yang dikabarkan oleh Paulus ini adalah kabar buruk atau kabar duka. Kenapa saya katakan kabar duka? Contoh kecil, ketika kita mempunyai anak, lalu ada kabar yang sampai kepada kita, Farid, anakmu mati terkutuk di pohon tomat. Kabar duka apa kabar buruk? Kabar baik itu Pak Farid? Kabar buruk lah, masa kabar baik begitu? Buruk. Jadi dua versi berbeda ya. Contohnya Karol ini. Kenapa Karol ini menjadi ongol-ongol? Karena Karol ini tidak ada yang mendidik. Tidak ada junjungannya. Dia mau mengikuti Yesus bertentangan dengan Paulus. Mau mengikuti Paulus bertentangan dengan Yesus. Maka langkah yang tepat, mereka membuat tiga Tuhan. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Bapa, Paulus memperkenalkan itu Tuhan adalah Yesus. Datanglah Kristen, Tuhan tiga. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, guys. Selamat datang di kebetulan. Lanjut Pak Farid, gaskan lagi yang panjang-panjang. Gantian lah, Bunda Rahma juga lah. Jangan terus-terusan saya, jangan ada dominasi. Oke. Seakan-akan saya lebih paham, gitu. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Mudah-mudahan Tuhan huruf besar menjamah kita semua dan mengutus Tuhan huruf kecil untuk menyampaikan firman-firman Tuhan. Silakan Bunda Rahma. Kita lihat di kisah para rasul ya, kisah para apostolos ya.
di 21, tetapi mereka mendengar tentang engkau Paulus bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi memang ya mereka ini orang-orang Yahudi bertentangan dengan apa yang dibawa oleh si Paulus. Bunda Jadi Rahma, Bunda Rahma, kenapa Kristen di bawah ini marah-marah dia? naiklah sini. Naiklah sini, bantah ini Bibelmu ya. Makanya karena ajaran yang diajarkan oleh si Paulus ini dengan katanya itu ketika bertemu, kaukah itu Tuhan? Itu kan ajaran pengakuan Paulus. Coba perhatikan ke saya. Bertanya coba. Kaukah itu Dalbo? Jangan dalbo Tuhan lah. Sesuai. Kaukah itu Tuhan? Aku Yesus yang kamu tabok. Jadi mereka diusir, si Paulus ini diusir, diperkarakan dia karena menyelewengkan ajarannya, menyelewengkan. Taruhlah misalnya ini Kristen, ada sekte Saksi Yehova SSY ya. Saksi Yehova ini sekte dari Kristen, ya. Dan menurut mereka para Kristen ini ajaran Saksi Yehova atau SSY itu bidat, ya, bertolak belakang. Apa namanya istilahnya bidat ya? Apa itu istilah kerennya bidat? Sesat. Sesat, ini host nggak Iya, sia-sia sesat di host ini loh. kita bersama-sama udah beberapa puluh Saya tahun. gurunya pendeta loh. Iya. Nah itu jadi semacam bidat ini ya. Jadi si Paulus ini mendirikan sekte Kristen di atas kepercayaan orang-orang Nasrani. Tapi dia sesat karena ya itu tadi ajarannya berupaya menghilangkan hukum Torah, ajaran Musa. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat orang Yahudi. Makanya dia diperkarakan, didakwa dia. Akhirnya dia didakwa, didesak. Kemudian dia mau dihakimi secara hukum Torah, ya misal hukum Torah itu kan dulu itu rajam. Akhirnya dibela, dia ngaku bahwa dia berkewarganegaraan Roma. Akhirnya apa? Dia mengajukan banding kepada Kaisar Roma. Berkembanglah di sana ajarannya, dia diterima di sana dengan deal-deal tadi itu. Jadi memang, jadi kalau mereka orang Kristen ini ya memakai tameng perjanjian lama supaya mereka mau dianggap bahwa ya ada hubungannya dengan Yesus ya atau Nabi Isa yang orang Yahudi ini. Itu kalau kita baca data-data itu tertolak karena ajaran Paulus yang mereka rasulkan itu bertolak belakang dengan ajaran Yesus yang orang Yahudi ini. Ya toh, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Jadi benar sekte yang dibuat si Paulus ini itu Kristen, bertolak belakang atau bidat atau sesat. Ya, tetap dia ini memakai Yesus. Tapi ajarannya itu bidat, sesat. Karena tidak berkesesuaian dengan ajaran murni Nabi Isa yang diteruskan oleh murid-murid. Maka didakwa dia, diadili, dia dituduh berpenyakit sampar yang mengacaukan kepercayaan orang-orang Yahudi. Dia didakwa, diusir dia. Akhirnya dia minta pembelaan ke Kaisar. Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. Kaisar siapa waktu itu? Kaisar Roma, karena ini waktu itu Yerusalem di bawah penjajahan Romawi. Roma. Jadi Paulus naik banding ya. Itulah ketika dia dituduh menyesatkan orang-orang Yahudi dari ajaran
eh, Torah gitu loh. Iya. Kemudian di sini Jadi saya tambahkan Bunda ya. dia dikit lagi Bang. Ya, oke. Ketika dia didakwa oleh Raja Agripa, apa katanya? Diceritakanlah penglihatannya bahwa itu penglihatan saya bla bla bla. Jika ternyata itu hanya penglihatan, bukan pewahyuan. Itu dia ceritakan ketika dia didakwa ya tentang ajarannya ini, bahwa mana dia? Nah ini Paulus menceritakan pertobatan, dan dalam keadaan demikian ini di depan Raja Agripa ya, ketika dia diadili. Ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Ini mulai diceritakan nih, Saulus bla bla bla. Inilah kisah pengakuannya ketika dia katanya bertemu. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagiku menendang ke gala rangsang, tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus. Siapa engkau Tuhan? Nah, itu Paulus. Iya. Dewa Hermes. Aduh, itu apanya itu? Aduh, nggak pakai celana kah? Enggak, anunya kecil, makanya dia jadi wewe. Mungkin Karena sudah anunya kecil. sudah dikebiri ya. Makanya dia jadi wewe. Sehingga dia hamil. Karena Paulus ini digambarkan Dewa Hermes, KPR 14 nomor 12. Di KPR 14 12 kok begini? KPR 14 12. Di sini dikatakan Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Maka kita lihat karena anunya kecil, maka dia dikebiri lalu dia jadi perempuan. Maka melahirkan Bunda Paulus. Hai anak-anakku, karena kamu aku sakit menderita bersalin lagi. Itu gampang kok barang ini. Anja. Marah lah. Marah ya. Karena saya pakai data loh. Sedangkan Yesus ini ditunangkan oleh Paulus dengan laki-laki. Aku yakin Perawan suci ya, perawan suci. Iya, perawan suci. Makanya dalil-dalil seperti itu, pendeta pastor di gereja itu melegalkan pernikahan sesama awowo dengan awowo, awewe dengan awewe. Mereka punya dasar. Cuma oten-oten Konoha, mereka ini adalah umat paketan. Apa umat paketan itu? Umat terima beres. Anja. Lanjut, beres. Ya, oke baik. Jadi begini, sebagai siasat pertama ya, yang Paulus lakukan ya, untuk membawa ajaran-ajarannya itu, menjalankan ajaran kekristenan dengan pertobatan. Di mana itu dalilnya? Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3 sampai 9, bahwasanya ayat tersebut bercerita tentang Paulus berada dalam perjalanannya menuju Damsyik ya. Bersama-sama teman-temannya dengan bertujuan untuk menganiaya para pengikut Yesus, namun tiba-tiba muncul cahaya dari langit mengelilingi Paulus. Nah, pada saat itulah Paulus katanya bertobat, notabene bertobat ya. Sehingga dia mengaku sebagai rasulnya Yesus, sebagai pengikut Yesus. Kemudian datang kemudian selanjutnya dikatakan dalam yang menjadi pertanyaan saya Bang Dalbo, Bunda Rahma, tertulis di dalam Yohanes 3 nomor 13 bahwasanya bagaimana ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis.
Selanjutnya Yohanes 3:15 tetapi Apa yang Yohanes kau pertanyakan? Bang Farid? enggak, saya bandingkan antara pembaptisan Yohanes dengan bertemunya Paulus dengan Yesus gitu loh. Kan Saya mau bandingkan. baptisan itu kan baptisan pertobatan. Iya, maksudnya Maka begini, Yohanes juga mengatakan baptisanku ini adalah baptisan pertobatan. Iya, Nah, iya. kenapa Maksudnya- Yesus dibaptis? Yesus sudah insaf capek jadi Tuhan. Iya, makanya aku pikir dia bandingkan. enak jadi Tuhan di Kristen. Nah, sekarang begini pertanyaan Pandal Bos. Sekarang pertanyaan jauh penyampainya saya begini, saya simpulkan aja. Mungkin kita sudah coba ceritanya ya. Semua sudah tahu ya kalau kita debat Muslim ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah yang mendasari sehingga Paulus bisa menjadi rasulnya Yesus sekaligus menganggap Yesus sebagai Tuhan atau Allah? Sementara Yesus dan Yohanes Pembaptis melihat Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Apakah Paulus juga bertemu dengan Roh Kudus? Ya enggak? Seperti yang Yesus dan Pembaptis bertemu dengan Roh Kudus yang turun seperti burung merpati. Nah, gitu pertanyaannya, apa enggak? Apa Paulus juga bertemu Roh Kudus gitu? Ya kan Tahu nggak berbeda nih. kalau Roh Kudus itu pencetusnya itu adalah Paulus. Nah, itu dia. Ini yang jadi permasalahan. Jadi ini buku ini menceritakan bahwa pencetusnya itu Roh Kudus itu adalah Paulus. Nah, ini yang jadi permasalahan, Bandalbo. Pertentangan. Nah, itu kan. Bahkan Nah, kita harus- Pauluslah, kalau kita dalilkan bahkan Pauluslah Roh Kudus itu sendiri. Nah, kan begitu kan saya. Ini jadi permasalahan. Bolehlah didiskusikan kalau ada Kristen nanti naik. Saya Jadi belajarlah bongkar kalian ini. semua. Saya bongkar ini sejarah namanya teologi, ya. Ini namanya ilmu teologi. Ini baru namanya ilmu teologi, perbandingan dalam Bible itu harus kita paparkan. Kok bisa begitu ya? Kenapa bisa ya? Nah, gitu ya. Nah, itu namanya teologi, Bos. Oten-oten, Kan, ya. kan oten di sini Bang Farid. Namanya umat paketan, Bang. Umat paketan itu terima beres. Nggak peduli. Kagak peduli mereka mau apa di dalamnya, nggak peduli. Pokoknya Yesus Tuhan. Itu. Pokoknya Paulus rasul, nggak peduli. Nah, catatan kitab itu, Bos, ya. Ketika menceritakan penyesatan, tentu penyesatnya tercatat juga di dalam Bible itu sendiri. Nah, Oten ini pikirannya ini ongol-ongol. Di Bible-nya menjelaskan penyesatan, mengambil referensi, mengambil satu tuduhan. Ke Al-Quran penyesat, kan aneh. Sama Al-Quran, ada penyesatannya, ada. Ya kan? Di Bible, apakah ada penyesatnya? Ada juga. Siapakah penyesatnya? Paulus, tante. Anjay. Mau bukti? Mari kita kaji. Yesus memperkenalkan Tuhan itu adalah Bapa. Sedangkan Paulus memperkenalkan Tuhan itu adalah Yesus. Nyambungnya di mana? Yaitu Yesus pelaku hukum Taurat. Tidak satu pun titik koma Taurat ini dibatalkan oleh Yesus. Datanglah kanda Paulus membatalkan hukum-hukum Tuhan. Nyambungnya di mana? Jelas ya penyelesaiannya ya. Cuman Oten ini namanya umat paketan. Maka mereka nggak peduli. Iya. Tidak didasari lagi kitab sucinya. Tidak. Bahkan didasari hari Natalnya 25 Desember. Contoh tadi. Ada nenek-nenek di sini kan diakui bahwa tidak ada secara letterless maupun sejarah mengatakan bahwa Yesus lahir 25 Desember. Bahkan diakui bahwa Dewa Mitra lahir 25 Desember. Kenapa kau lakukan, Dek? Kenapa, Dek? Karena kami mau senang-senang. Anjay. Itu aja alasannya. Karena semua ya agama itu pasti ada hari rayanya, pasti ada. Cuma Kristen aja nggak ada, maka
Kristen ini ya numpang lewat di Dewa Matahari. Yahudi apakah ada? Ada. Islam apakah ada? Ada. Lanjut, samperin, gaskan lagi giginya. Jadi Paulus ini menumbalkan Yesus, mengkambing hitamkan Yesus ya, kalau kita lihat data di Bible. Setelah Yesus terangkat, muncul Paulus kan dengan ajarannya ini, sekte orang-orang Nasrani, itu Kristen yang bidat atau sesat. Ya, karena ajaran Paulus ini meniadakan hukum Torah. Sementara Yesus berkata, sebelum langit dan bumi runtuh satu titik atau satu iota dari hukum Torah ini tidak akan batal atau tidak akan dihilangkan, ditiadakan. Dia datang untuk menggenapi, melengkapi, mencukupkan, menyempurnakan. Bukan untuk meniadakan. Nah, si Paulus ini supaya ajarannya diterima ini, dia kambing hitamkan Yesus di Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah, dianggap Torah ini kutuk. Dan Yesus harus jadi tumbal supaya mereka terbebas. Jadi pertanyaan saya, apakah teman-teman Kristen ini ditebus dosanya atau ditebus dari hukum-hukum Torah? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Yesus dijadiin tumbal supaya teman-teman Kristen ini atau ajarannya ini tidak lagi terlibat, tidak lagi memakai hukum-hukum Torah. Dijadikanlah Yesus tumbal, ya, alat untuk memuluskan ajarannya, yaitu segala sesuatu halal bagiku, itu kata Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Itu ujar ajaran Paulus. Makanya dia disebut membuat keributan di antara kalangan orang-orang Yahudi. Maka dia didakwa, diperkarakan. Akhirnya dia meminta suaka ke Roma sana ya. Dia ke Roma. Di Roma sanalah dia mengembangkan ajarannya, surat-suratnya itu. Nah, kemudian kenapa? Supaya nyambung ajarannya ini dengan Yesus, diambillah perjanjian lama ini. Diambillah perjanjian lama ini. Disandingkan dengan Bibelnya. Jadilah mereka ini sekarang masih memakai perjanjian lama yang di sana tertulis bahwa hukum Torah itu yaitu hukum kekal antara Tuhan dengan Bani Israel. Tapi di perjanjian lama ajaran Paulus, hukum Torah itu sudah ditebus, tidak berlaku lagi, ya kan? Jadi inilah teman-teman Kristen harus jeli, belajar betul bagaimana Kristen itu. Kalaupun saudara-saudara Kristen tetap setelah membaca Bible tetap ingin menjadi Kristen, ya nggak apa-apa, itu iman. Tapi tolong kalian jadilah Kristen sejati. Jadilah kalian Kristen sejati seperti orang Buddha, orang Hindu. Mereka nggak malu-malu menyebut pujaan mereka. Dia pemuja dewa, dewa mereka dewa Kuan Yin, dewa apalah kalau kita baca. Mereka itu ada hari-hari sembahyangnya kepada dewa-dewanya. Jadilah kalian Kristen sejati. Jangan mengambil istilah-istilah Al-Quran kami. Tuhanmu tiga, kau bilang Tuhanmu Esa. Ya toh? Jadilah kalian Kristen sejati. Ayolah, yang memang ajaran kalian itu ya Tuhan inkarnasi-inkarnasi gitu loh. Kalau ajaran para nabi tidak ada ajaran inkarnasi-inkarnasi. Tapi kalau dewa, Hindu sana, Buddha sana, mereka memahami, mereka mengimani adanya inkarnasi-inkarnasi gitu loh. Maksudnya itu Bunda Rahma, ikan nasi. Bukan ikan asin, inkarnasi. Ya, Dewa maksudnya itu ikan asin. Oh, dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Pada waktu itu ketika Paulus mengadakan beberapa mukjizat ya, orang-orang pada waktu itu berkata, ini di Kisah Para Rasul ya, berteriak orang-orang pada waktu itu, oh inilah rupanya dewa kita telah turun ke bumi dalam rupa manusia.
Jadi memang ajaran mereka itu memahami bahwa dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Parahnya dia mengambil istilah-istilah Islam, ya Allah, Rasul, Nabi segala macam tuh, ya. Kemudian dia masih mengimani yang pagan ini, seolah-olah dia mau digambari atau seolah-olah dia mau disebut agama tauhid, agama samawi, agama dari langit. Padahal ini agamanya ini adalah buatan manusia. Bunda kan Yaitu mereka Paulus. mengatakan Agama Ardi, agama Bunda, bumi yang kemarin kan Bunda dialog tuh sama siapa itu? Bro Admin. Ada Santos Abdullah. Santo. Di mana lagi Santo Abdullah? Oh, yang kafir itu sok-sok ini, ya Allah. Bisa Jadi dibongkar. dikit Bunda, sebelum saya turun ya, sebelum saya turun untuk salat duhur ya, dikit aja. Ini kan Bunda Rahma kan membahas tentang simbol Allah ya. Jadi simbol ada pantas yang mana kira-kira simbol ada disematkan kepada penganut agama ya. Berbicara tentang simbol Allah, nah tidak jarang nih orang Kristen nih ya, saudara kita Kristen. Lanjut. Ya, artinya apa namanya sebutan Allah, sebutan Allah ini. Ya. Nama Tuhan orang Ya. Islam itu Allah, bukan simbol. Ya, dengar dulu. Ini nanti akan saya bahas ke situ, nanti saya akan ke situ, akan ketemu nanti ya. Jadi tidak jarang orang Kristen menggunakan kata Allah untuk menyebut Tuhannya. Namun secara umum kata Allah itu identik dengan agama Islam. Nah, ini ya. Panggilan untuk sesembahannya sehingga tidak heran terdapat sebanyak 2679 kata Allah di dalam Al-Quran. Kemudian lantas dari manakah sebenarnya asal kata Allah itu? Ini jadi pertanyaan. Nah ini ya kan ketemu kan? Jadi dari manakah asal kata Allah itu? Kan mereka sering mengatakan kan dia lebih duluan Kristen daripada Islam. Oke, pertanyaan kami orang Islam, dari manakah sebenarnya asal kata Allah itu bermula? Siapa yang memberi nama Allah itu kepada Sang Pencipta? Nah, itu kan. Jadi kata Allah berasal dari bahasa Semitik, ya. Dan nama Allah terdiri dari Al dan Ilah. Artinya ilahi. Ya, ini harus kita pahami. Yang satu yaitu Allah berasal dari bahasa Semitik yang merujuk kepada Zem. Siapa itu Zem? Ya, anak dari putra dari Nuh, ya. Bahasa Semitik juga merupakan kelompok bahasa yang terdiri dari bahasa Arab, Amhar dan Ibrani. Nah itu makanya katakan bahasa serumpun, ya. Namun ada yang berbeda pada mulanya Allah menciptakan langit dan dalam Taurat Kejadian ya. Tapi yang anehnya di sini yang saya mau bicarakan, maka jelas sudah siapa saja yang dapat menggunakan nama Allah untuk Sang Pencipta. Tapi tidak semua orang dapat memakai Allah. Karena dosa kepada konsep dosa waris. Ini kita pinjamkan lagi nih. Jadi tidak pantas pakai nama Allah itu disematkan kepada ajaran yang mengajarkan konsep dosa waris. Dan inilah janji Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam masih dengan para pengikutnya. Iya. Kata mereka, dari mana sumbernya? Dari Santos Abdullah. Alamak, dari mana Santo Abdullah lagi? Kenapa ada Santo Abdullah? Nggak ada itu. Itu pemahaman dari orang gabrul itu, nggak ada. Jadi itu ada sedikit harus ya. Jangan pakai nama Allah. Itu bukan hak kalian. Karena Allah tidak pantas dipakai dalam konsep penebusan dosa. Al-Quran nggak mengenal itu ya. Allah nggak mengenal itu. Nggak ada pernah mengajarkan Allah dalam agama samawi. Allah turun ke dunia kemudian inkarnasi kepada manusia jadi Tuhan. Kemudian plus nembus dosa nggak ada. Ya. Nah kita bahas Dewa Dewi. Mana dia? Theo. Kenaik Theo. Karena langkahnya cuplis ya. Yang ongol-ongol juga kita terima ya. Jangan tolak lah. Menolak dia guys. Oh, saya turun dulu sebentar bro, saya salat dulu, baru saya naik lagi kalau ada waktu. Siap. Terima kasih Bang Dalbo semuanya, Bunda Rahma, Ustadz Unggul, Pendeta Otak Waras, semuanya terima kasih banyak.
Sehat selalu semuanya, berkah selalu untuk Anda, panjang umur, mudah rezekinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Pak Farid ditambahkan istrinya. Makasih Bang Farid. Ada aja kamu, bener buah. Kok tolak dia? Jadi yang mereka pakai itu untuk menipu ini kan, yang dikatakan santo itu. Ini data-data penipu ini. Ah. Allahu Akbar. Ini Bunda Rahma, mereka pakai tipu ini. Santos Abdullah Al Harith. Ini, lihat Bunda. Iya. Ini. Nah, data-data ini kota Najran di daerah Arabia Selatan sekarang masuk dalam negara Arab Saudi. Coba di atasnya itu, di atasnya. Apa ya? Oh, Nanti saya Islam. bantu ini, kan ada bantahan saya ini. Ini. Gereja Katolik. Ada bantahannya saya, bukunya ada di saya. Salah satu imam ya politeis di Najran bernama Abdullah bin At-Tamir, orang Najran pertama yang pada akhirnya memeluk iman Kristen. Bani Harith atau Harith, suku asal Abdullah, juga banyak yang bertaubat menjadi Kristen. Selanjutnya, Abdullah ini juga dikenal dengan nama Abdullah Al-Arith atau Aritas. Ya, sejak banyak orang Najran yang memeluk agama Kristen, terjadi perpecahan antara mereka dengan suku-suku yang memeluk agama Yahudi. Perang meledak saat seorang pangeran Yamen beralih pagan bernama Yusuf Asar Dunwas berubah memeluk Yahudi. Kemudian memutuskan untuk memperluas kerajaannya hingga seluruh Laut Merah dan semenanjung Arab. Nah, kita buka lagi. Karena letaknya yang strategis, kota Najran dipilih oleh Pangeran Luwas sebagai pusat penyebaran agama. Tertutup ini ya. Oke, dan perempuan mereka di surga yang telah mati demi Kristus. Maka semua orang Kristen tersebut dipenggal. Lalu mayatnya ditimbun di sebuah lubang besar, kemudian dibakar. Ya, beberapa sumber mengatakan bahwa mereka dibakar hidup-hidup dalam lubang tersebut. Jumlah martir di Najran diperkirakan sebanyak 2.000 orang. Kisah tragis ini menyebar dengan cepat di daerah-daerah di sekitarnya sampai ke telinga Kaisar Justin I dari Kaisaran Saitum. Ia kemudian mengirim pasukan Kristen dari Abyssinia untuk menghentikan Pangeran Nuwas. Dinasti pangeran disebut akhirnya jatuh dan negeri Yamen menjadi aman kembali bagi umat Kristen. Nah, kita buka ya. Nah, ini ya. Saat ini reruntuhan kota Najran kuno disebut dengan nama Al-Uqadat. Umat muslim di Arabia memandang puing-puing Al-Uqadat sebagai penemuan janji di Al-Quran akan hukum
yang menimpa kota yang telah membunuh martir-martir agung tersebut. Beberapa ilmuwan muslim menganggap martir-martir ini adalah orang muslim yang taat, meskipun sesungguhnya mereka adalah orang Kristen. Ini tambahan Bunda, saya buka datanya ya. Kita buka datanya guys. Jelas gak ini? Jelas. Oke. Ya, pada tahun 523 Masehi, artinya abad ke-6 ya, Sun Nuwas, seorang Yahudi memimpin pasukannya ya menyerang orang-orang Masehi. Apa ini Masehi? Para pengikut agama Isa alaihissalam dari penduduk Najran, dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agama Masehi. Karena mereka menolak, maka Suhuas membuat parit-parit besar yang di dalamnya dinyalakan api, lalu mereka melempar ke dalamnya api hidup-hidup. Jadi mereka ini dilempar hidup-hidup. Kenapa dikatakan di sini Masehi? Karena Nabi Isa alaihissalam dia lahir di awal Masehi, maka dikatakan Masehi, pengikut Masehi. Sedangkan Rasulullah itu kan hitungan waktu tahun Hijriah. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini dikatakan pengikutnya ini Masehi karena beliau hitungan tahunnya itu adalah Masehi. Jadi bukan Kristen. Nah, ini dalilnya dalam Al-Quran ada. Di sini ada ya. Ini silakan dibuka Al-Quran, surah Al-Quran, surah Al-Burud ayat 4 sampai 8. Jadi yang dimaksud di situ bukan Kristen. Ini hanya tambah-tambahan, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada penulisnya. Malah tuduhan-tuduhan terhadap ilmuwan, katanya ilmuwan, berapa ilmuwan muslim menganggap martir-martir ini adalah seorang muslim yang taat, meskipun sesungguhnya mereka adalah orang Kristen. Ini Kristen enggak ada. Jadi di Najran itu tidak ada Kristen. Ketika siapa itu raja membangun gereja itu? Al-Buruj berapa itu? Ayat 4 Bunda sampai 8. Itu pemimpinnya yaitu suku Najran di Yaman yang berapi. Jika mereka duduk di sekitarnya. Sudah baca? Oh iya. Itu jadi bukan Kristen ya, tapi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya, Abraha, betul, Abraha. Coba dibaca, coba itu Bunda. Oh ini sudah aku baca tadi nomor 4 nih. 4 sampai. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Sampai ayat berapa? 8. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, Hamid, terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.
Ya kalau ada lagi bawa-bawa data itu, tidak ada Kristennya itu. Itu tercatat dikisahkan di dalam Sirah Nabawiyah. Halaman 11, 12, 13 dan seterusnya. Aku punya buku itu. Nah, itu aja buka Bunda. Itu hanya Apa tambahan dia? untuk Kristen, Apa orang Kristen. Nggak ada orang Kristennya. Oten menuduh apakah di situ? Kan kemarin Bunda Mila sama Bro Admin mengatakan Mila. kata Allah, Bunda Rahma, Oh mama Bunda Rahma sama Bro Admin. Masih ingat? Dia mengatakan kami sudah menggunakan dari dulu. Ini yang digunakan referensi mereka itu bahwa Santos Abdullah. Enggak ada Santosnya itu, enggak ada. Memang namanya Abdullah. Sebenarnya itu simple aja, udah bagus tadi data bisa kita angkat juga. Tapi sebenarnya mudah, ya kan? Bible mereka kanon Biblenya itu di abad 4 setelah konsili. Konsili Nikea 325. Setelah itu ya mereka mengkanon Biblenya. Di Biblenya itu manuskrip atau naskah-naskah Biblenya itu berbahasa Yunani. Betul. Kalau kita masuk di buku di Bible mereka yang original Yunani itu nggak ada kata Allah, nggak ada kata Allah. Dan kisah ini bukan, Bunda, bukan terjemahan kata Allah, itu adalah nama dia, bukan Bunda terjemahan. Rahma, kisah ini terjadi di abad ke-6, 523 Masehi. Lagi di abad 6, sementara Biblemu itu Abad abad 4. Sebelum Rasulullah diutus, bahkan sebelum Rasulullah lahir. Jadi kenapa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ayah Nabi Muhammad adalah bernama Abdullah atau hamba Allah ya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus memang bukan untuk mengenalkan Allah. Betul. Sebab orang Mekah dan Arab sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengenal Allah. Bahkan mereka menyebut Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu dengan sebutan Baitullah atau rumah Allah. Ya, jadi tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allahumma shalli wa sallim alaihi. Memang bukan untuk mengenalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tapi itu sih mereka sudah pada tahu, bahkan orang Arab jahiliyah tahu bahwa kalau kita bertanya kepada mereka, siapa menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan? Jawaban mereka itu adalah Allah. Allah. Betul. Ya, dalilnya banyak di Al-Qur'an. Dia Sumar ayat 3 Bunda Rahma. Ya, Zumar, Al-Ankabut, Luqman, banyak lagi ya. Siapakah? Dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menurunkan udara dari langit lalu menghidupkan dengan udara itu Assalamualaikum Bunda Mila. setelah matinya, tentu saja mereka akan menjawab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bun. Tentu saja mereka akan menjawab Allah, mengatakan puji bagi Allah. Artinya apa ya? Karena begini ya, setelah sepeninggal jauh ribuan tahun setelah zaman Nabi Ismail ya, itu zaman Patrah. Mereka semua sudah sudah beralih, sudah mencampur borkan itu ya dengan penyembahan berhala segala macam. Udah menyimpang seperti ajaran Nabi Musa kan, sepeninggal Musa menyimpanglah ajaran-ajaran Bani Israel dari ajaran Musa. Membuat lembu dari patung emas dari membuat patung lembu dari emas segala macam, udah menyimpang. Ya, 1000 tahun kemudian diutus Nabi Isa. Ya kan? Diutus Nabi Isa untuk mengembalikan ajaran Nabi Musa. Diutus Yesus. Itu ribuan tahun. Ada yang bilang 1000 tahun, ada yang bilang 900 tahun. Nah, Nabi Ismail ini yang keturunannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ajarannya tauhid.
Tapi ribuan tahun masa patra segala macam udah banyak menyimpang dari ajaran-ajaran itu. Tapi mereka tetap tahu bahwa ada Tuhan, Tuhan Sang Pencipta. Nah, tapi mereka memakai patung-patung berhala-berhala ini sebagai meditasi, sebagai mediasi, alat yang dipakai untuk penyembahan pemujaan kepada Sang Pencipta, memakai perantara patung-patung gitu loh. Kemudian diangkatlah Rasulullah ini sebagai rasul, nabi dan rasul. Nah, itulah Rasulullah mulai memberantas semua ini. Patung-patung ini dimusnahkan semuanya. Dikembalikanlah ajaran tauhid Nabi Ibrahim, Ismail, dikembalikan ajarannya tauhid, karena ya gitu teman-teman. Begitu. Masya Allah. Cuma persoalannya di sini Bunda Rahma. Ini Carol ini dia lagi melayani suaminya. Kan Carol laki-laki, punya suami. Host ini memang agak lain juga host. Tanya coba, Rol, Dinda, suamimu Makasih, Ustaz. sudah dilayani, Dek. Dinda, Cowok agak lain memang ini hostnya. Pak Siaga Bencana, memangnya di gereja nggak ada perkawinan sesama? Kan nggak ada suami, ada istri toh. Ada. Jadi makanya Carol ini beliau mengabdi kepada suaminya, makanya dia layani suaminya. Jangan lupa lagunya Dinda Carol ya. Suami, obok-obok aku, haluskan anunya di dalam anuku. Apa sih Suami, jorok bener. obok-obok aku. Nah, gimana kabarnya Bunda Mila? Lama tak jumpa nih. Hah? Lagi hujan terus. Hah? Di Lagi sini hujan juga terus. hujan Bunda Mila, sama di sini juga hujan juga. Baru habis jamu duta besar biasa. Hujan di sana, sekira di sana salju. Kan Pak Dubes pulang ke Washington DC, jadi kita kemarin perpisahan sampai jam berapa? Sampai malam. Oh, jadi Pak Dubes sudah kembali ke Indo? Bukan, kembali ke tempat dia kerja di Washington DC. Kita kan Oh, iya. kemarin kan di San Francisco. Iya. Tapi baguslah ada, jadi angklung ini kita udah selamatkan, sudah terdaftar di UNESCO. Nah, pertanyaan saya kemarin sama Pak Dubes, walaupun sudah di UNESCO, memang aman tuh, nggak ada lagi yang bisa maling kan? Itu nanti tetap kita harus promo. Karena kalau dilihat kemarin saya waktu live, itu mungkin 50-50 antara Indonesia sama orang bule. Dan yang datang ini bule-bule, bukan bule-bule ecek-ecek hipis-hipis gitu, profesor, orang university, mayor, segala macam itu, orang-orang hebat yang memang dia ini cinta budaya-budaya dari negara-negara lain gitu loh. Karena di sini ini di Amerika kalau nggak ada budaya dari luar itu kosong, nggak ada apa-apa gitu loh. Cuma modern aja. Tapi dengan adanya imigran-imigran dari luar, dari daerah Latin, dari Spanyol, dari Asia, dari Korea, begitu kita masuk ke satu ruangan, umpamanya ada event hari internasional, kan di sini juga saya ada Women International, International Women Club, something like that ininya singkatannya. Nah di situ gabung dari Filipina, dari Burma, dari mana-mana, ada grupnya cuma Asia Tenggara, Asia, terus Asia plus something. Jadi kita itu mengikuti kegiatan itu selain mempromosikan budaya kita juga mengerti budaya orang seperti apa.
Nah, kalau saya lihat sepengetahuan saya, sepengalaman selama saya di luar ini, Tunggu dulu Bunda. Ah. Yang saya mau ajak debat Bang, siapa? nggak ada. Kita ini mendengarkan bagaimana kondisi di sana, meningkatkan budaya Indonesia, angklung dalam artian ini. Nah, saya mau tanya, apakah orang-orang di sana tertarik dengan angklung ini? Iya kan, bagus tuh kemarin acara World Angklung Day itu. Jadi Indonesia itu makin terkenal dunia karena selama ini orang lebih kenal Malaysia loh daripada Indonesia, coba. Nah, dengan adanya gini dimasukkan semua apa yang kita punya ini di UNESCO. Nah, terus kita bantu promosi di luar ini dengan gimana promosinya? Setiap mungkin setahun sekali diadakan acara atau 6 bulan sekali atau apa. Itu kerjasama dengan diaspora sini, masyarakat, dengan KJRI. Ada di Los Angeles, ada di sini. Kalau kedutaan kan cuma ada di di Washington DC. Seperti itu. Mereka nggak mau belajar, nggak mau, mungkin juga nggak ngerti angklung itu apa kali. Ya sudahlah Bang Dalbo, kita ganti subjek aja lah. Enggak, saya mau tahu angklung itu bagaimana Kalau perkembangannya gitu di di-mute sana. aja ini. Pecundang-pecundang yang nggak suka ya di-mute aja, runyam dengarnya, lihatnya. Kalau ada oten kita debat, nggak ada oten ya nggak usah Iya, debat, bercerita aja. teman-teman. Teman-teman, kita lagi cerita-cerita santai ini. Kita mau tahu juga bagaimana di sana. Masa kita mau debat tidak ada otennya? Siapa mau? Soalnya belum Saya disuruh semua berantem di sini. belum semua masyarakat Indonesia ini yang budayanya yang diterima di luar negeri. Contoh, Bali sudah masuk, Palembang belum masuk, Makassar nggak ada. Nah itu nanti tugasnya si Pak Sandi Uno untuk memperluas sosial budaya kita seperti apa, bagaimana promosinya, apa langkah apa yang kita ini, seperti itu. Jadi kita tuh ada sesuatu yang membuat kita hidup itu berarti. Jangan cuma ini aja. Lanjutlah Bang Dalbo. Harus kita tahu, perlu kita banyak belajar, mengetahui kondisi di sana. Termasuk salah satunya ya itu budaya Indonesia. Dan kedua, perkembangan yang terjadi di sana. Apakah kan ini Bunda, ya ini kan tidak lama lagi 25 Desember. Ya. Oh Tidak itu seru lama lagi itu. 25 Desember. Itu Kita seru, mau Bang ketahui kondisi di sana. Oh iya, itu seru. Oh saya bisa kasih tahu ya bagaimana semaraknya Desember ini ya di negara-negara seperti ini. Itu nanti tapi nggak ada religiousnya, nggak ada feeling perasaan sakral gitu. Apa sih? Sakral ya. Perasaan bahwa wah ini dia nih, atau kayak kita kalau selesai bulan puasa tuh alhamdulillah lebaran kan, alhamdulillah udah sampai ini lagi, mudah-mudahan ketemu. Itu nggak ada seperti itu. Jadi happy sesaat gitu loh, pesta ini udah selesai, tutup lagi gitu loh, kayak gitu. Ya betul. Nah kan di sana itu kan jauh berbeda di sini, Bunda Mila ya. Kalau di sini Natal ini sesuatu yang sakral menurut mereka. Nah, bagaimana perkembangan Natal di Amerika? Apakah mereka betul-betul merayakan Natal ini sesuai dengan akidah mereka, atau hanya sekedar hiburan saja, atau khayalan saja? Hiburan aja Bang Dalbo. Mereka bukannya kalau dulu saya tahu ada teman Katolik sama Kristen itu setiap malam Natal mereka ke gereja, itu patuh banget. Makin kesini makin tipis, males gitu loh, karena nggak menarik lagi udah. Jadi timbul seperti itu kan, banyak yang pindah ke ateis itu, banyak sekali. Betul.
Tuh. Betul, Nanti betul. kapan-kapan saya masuk ke Bisa di-live-kan itu, diperlihatkan ya, supaya mereka Ya. yang ada di sini mengetahui juga. ya. Nah, ternyata- yang ini juga Bang Dalbo di masjid di apa namanya di sentral kota itu bagaimana banyaknya orang mendatangi masjid, terutama perempuan-perempuan ya, itu berbahasa Spanish, bahasa Latin. Mereka minta penjelasan mengenai Islam ini ya. Nanti kapan-kapan kita ini ya, kita bikin itu. Boleh. Kan begini Bunda Mila. Tuduhan mereka ini terhadap kita-kita yang ada di Indo ini menganggap Ya. umat Islam ini adalah pengemis di jalanan. Nanti Oh, saya Bunda Mila masih lihatkan cerita. juga ya bagaimana kehidupan Kristen di sana di Ya, jalan-jalan ya. itu. Jadi kemarin saya disinggung sama jadi ada bagusnya juga loh sebenarnya saya masuk ke Komal Oten ini. Karena di situ selain saya menjelaskan persoalan yang sekarang lagi viral, lagi tren, sampai dibilang Bunda Milia 2 miliar. Bunda Milia judulnya begitu. Mungkin saya dinamain seperti itu, tapi nggak apa-apa lah. Terlepas dari itulah. Jadi Bang Dalbo, Anggap aja itu angin lalu Bunda. Kita fokus Ya. saja bagaimana perkembangannya Ya. hotel-hotel yang ada di Amerika itu. Di sekitaran Bunda lah. ya, jadi kemarin waktu saya naik di tempatnya si Juli Oten, di situ kan saya bilang saya akan apa namanya? Dia bilang, "Oh, Bun, nggak usah lah tolong Kristen. Tolong aja saudara-saudara ibu yang di pinggir jalan." Wah, saya mulai kena nih, mulai panas nih kan begitu. Tapi nggak perlu kita marah-marah sama dia. Saya bilang, "Loh, orang Islam itu diajarkan untuk bersedekah, berini tanpa memandang bulu. Nah, kau nyuruh saya nolong saudara-saudara yang di pinggir jalan, anak-anak itu. Nah, sekarang kalau saya ini apa namanya tinggal di Amerika, bukan orang Indonesia, itu saya nggak peduli. Tapi sekarang ini orang Indonesia itu kan mayoritas Islam. Yang begitu itu biasa. Di negara yang agamanya mayoritas, yang begitu seperti ada. Kau pusing sama orang pinggir jalan. Lah saya di sini setiap hari ngelihat tenda tuh, ribuan tenda warna biru. Isinya siapa? Oten. Wah, Oten. Tuh. Jadi jangan kalian itu langsung negatif. Saya ada tujuan, bukan soal urusan yang lagi viral aja, tapi saya masukin sesuatu karena mereka ini kan selalu pengen menghina Bang Dalbo. Selalu pengen ini. Lah, kalau nggak ngelihat dengan realita, bagaimana mereka tahu apa yang saya lihat sekarang ini bahwa Oten itu mereka pinggir jalan. selalu menghina kita umat Islam yang ada di sini. Ya. Padahal kita ini meminta bantuan sesama Muslim. Enggak Ya. satu ekor pun Kristen kita mintai, karena saya ini juga pengurus masjid di sini. Ya. Ya, tidak pernah saya minta, ya, walaupun saya penggalangan donasi di sekitar tempat saya, tidak pernah saya minta sama cuplis. Ya. Jadi dia langsung si Juli nih, karena saya bilang, kau ngurusin orang-orang di pinggir jalan. Indonesia itu nomor 4 loh penduduknya di dunia. Yang di pinggir jalan tuh ya paling berapa sih? 5 orang, 10 orang kan gitu paling kan setiap kota itu. Lah kalau di sini ratusan orang loh. Mudah-mudahan saya masih ada videonya waktu saya ada salah satu menteri datang ke sini. Kita sengaja ngambil video mau nunjukkan bahwa Indonesia itu is not as bad as di sini gitu loh. Jadi Indonesia itu nggak sejelek, nggak semiskin dengan di sini, masih bisa maju, masih bisa oke lah. Tapi kalau Bang Dalbo kapan-kapan ke jalan ke daerah Latin ya, ada Brazil, ada apa itu negara miskin semua Bang Dalbo. Isinya apa? Katolik. Wah, Oten. Dengar tuh, Oten. Oten Itu. ini panas, Otennya ini panas. Bang Dalbo bisa bicara begini, nggak bisa karena Bang Dalbo cuma berdasarkan Google. Kalau saya kan melihat, Betul. ngobrol sama mereka. Langsung nantinya di live kan, Langsung. live kan Nah, nanti, atau minimal di video kan lah. Nanti gini, saya videokan waktu kita berbagi hamburger Bang Dalbo. Jadi Oh ya, paket siap, saya Jum'ah- tunggu. Ya, paket Jum'ah Barokah itu ada 100 apa 200 hamburger yang kita akan bagikan. Jadi nanti bawa mobil yang besar itu, mobil yang 7 penumpang itu, kan ada trangnya kan besar tuh. Ini bagasinya. Nah, itu di situ kita sudah paket tentu.
hamburger sama minuman. Nah itu nanti kita bagikan tuh sama homeless. Nanti lihat yang antri ya. Oke. Nanti tambah kalau nanti ada 50 atau tambah 100. Jadi between 150 ke 200 orang tuh yang kita bagi. Hamburgernya kita siapkan, minumannya kita siapkan. Tuh. Iya. Oke, stay tune ya. Intinya live kan lah atau minimal Ya. di video Kita berbagi itu. Bang, saya jadikan juga PT karena Bang Dalbo. saya mau perlihatkan juga bagaimana Oten melihat saudara mereka itu yang ada di sana. Iya, betul. Nah, insya Allah nih kalau ada rezeki, Bang Dalbo, bukan di sini aja yang saya akan iniin videoin. Pas saya lagi ke daerah lain pun, pas saya lagi ke New York saya, itu nanti kita lihat. Nah ini gimana ini? Kan dia bilang, tinggal di negara Kristen. Kalau saya justru bilang Amerika bukan negara Kristen walaupun penduduknya banyak. Nah kita lihat yang homeless ini. Bila perlu kita ketok satu-satu, kita bicara, tanya dia. Kalau mereka mau terbuka, karena sini kan agama itu kan sensitif, tidak dibicarakan. Tapi kalau kita sudah kasih makanan, mungkin dia mau menjawab saya. Itu nggak masalah, kita lihat ntar. Lanjut aja ngobrol-ngobrolnya Bunda Rahma dengan Bunda Mila. Saya ingin sholat sebentar. Stay tune dengan hal-hal yang lebih menarik lagi dari Amerika, oke? Itu jangan kalian, ini ruang debat. Lo debat terus lo, salah-salah lo masuk neraka juga kalau melintir Al-Quran gitu, nggak ngerti apa-apa ya. Bunda Mila, saya mau sholat. Bunda Mila, Ya. jabarkan aja bagaimana keadaan di sana. Jangan pedulikan mereka. Oke. Ada moderatornya nggak di sini? Siapa? Bunda Rama, moderator bukan? Aku moderator Bunda. Hah? Moderator host. Bang Dalbonya masih ada nggak? Saya mau tanya sedikit sama Bang Dalbo. Udah hilang ya? Ada yang bisa jawab pertanyaan saya nggak? Saya mau nanya sedikit. Silakan Bunda. Nah, kayak kemarin saya naik di Bang Al Hidayah ya. Terus kan saya naik nggak kemarin? Saya naik sebentar dinaikkan karena mau apa ya kemarin. Pokoknya saya naik. Nah, itu kan saya berbagi sedikit, bagi rezeki. Tapi ada satu orang Islam itu saya nggak bisa bagi. Itu berarti saya diblok ya? Oh iya, siapa kemarin ya? Si Caca ya, Caca. Di Caca bener. Nah, Iya, kita di atas tuh kayak kemarin tuh. ya, berarti dia blok saya berarti itu kan? Kurang tahu Bunda ya kalau itu ya, karena tengok aja Bunda pertemanan Bunda. Kalau Bunda di blok, biasanya nggak ketemu apa Bunda akun dia gitu. Terus mungkin dia nggak nerima ini kali, mungkin dia nggak nerima gift kali ya. Gak apa-apa, saya Bunda. Biasanya kalau Bunda di blok seseorang, misalnya aku ngeblok Bunda lah, Ya. Bunda nggak buka akunku, semuanya nggak ada gambar, nggak ada apa-apa dan no semua itu di blok. Tapi kalau Bunda buka dia siapa masih ada. namanya? Bang kan moderator bang ya? Moderator kan? Bang, itu Nggak tahu host. di bawah tolong Mauza atau siapa itu di mute aja lah, nggak penting. Host, mana host ini? Di mute aja lagi itu yang begini dikasih naik. Kenapa dia jadi sentimen sama saya ya? Padahal nggak kenal ya. Udah begitu aja. Mana? Moderator host. Oh, host ini. Dia tinggal aja udah. Ya udah lanjut lah. Yang komen di bawah, yang nyinyir, silakan naik aja. Siapa tahu saya bagi nanti. Nggak usah nyinyir gitu, nggak usah bikin dosa. Mendingan salawatan.